Shalom saudara yang diberkati Tuhan, puji nama Tuhan. Hari ini kembali kita bertemu bersama Elkana Ministry di membaca Alkitab. Hari ini saudara kita akan membaca Alkitab bersama di kitab Bilangan pasalnya yang ke-26. Dan hari ini juga saya akan membacakan buat saudara melalui kitab Indonesian Modern Bible, terjemahan Indonesian Modern Bible atau IMB. Mari sebelum kita membaca Alkitab bersama, kita memulai dengan doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami sudah diberkati, dijaga, ditolong Tuhan. Apapun yang kami lalui, kami percaya Tuhan selalu menyertai kami. Terpujilah namamu Bapa, berkati setiap kami yang haus untuk kami membaca firman Tuhan. Kami yang rindu untuk kembali baca firman, baca Alkitab. Biarlah Bapa berkati setiap kami yang haus, memberikan kami kelegaan lewat firman Tuhan, menuntun kami lewat Roh Kudus, sehingga kami bisa mengerti isi dari firman yang kami baca hari ini. Mari Engkau menuntun kami Bapa, setiap kami, bukan cuma menjadi pembaca, pendengar, tapi kami dimampukan Roh Kudus menjadi pelaku firman. Di dalam Kristus Yesus kami siap membaca Alkitab. Haleluya. Amin. Mari kita baca Bilangan pasalnya yang ke-26 secara bersama-sama. Sensus kedua Bani Israel. Setelah itulah itu terjadi, berbicaralah Yahweh kepada Musa dan Eleazar anak Imam Harun. Angkatlah seorang pemimpin dari seluruh perkumpulan Bani Israel, dari yang berumur 20 tahun dan seterusnya, menurut keluarga mereka, setiap orang yang telah siap dalam pasukan perang Israel. Musa dan Imam Eleazar berbicara dengan mereka di dataran Moab di seberang Yordan dekat Yeriko. Katanya, dari yang berumur 20 tahun ke atas, seperti yang telah Yahweh perintahkan kepada Musa dan kaum Israel yang keluar dari tanah Mesir. Ruben adalah anak sulung Israel. Keturunan Ruben ialah Henok, kaum orang Henok, dari Palu, kaum orang Palu, dari Hezron, kaum orang Hezron, dari Karmi, kaum orang Karmi. Inilah kaum-kaum orang Ruben. Orang-orang yang terhitung dari mereka ada 43.730 orang. Eliab ialah anak dari Palu. Anak-anak Eliab ialah Nemuel, Datan, dan Abiram. Datan dan Abiram inilah yang dipilih jemaat yang telah berusaha melawan Musa dan Harun di dalam kumpulan Korah ketika berusaha melawan Yahweh. Namun bumi terbelah lalu menelan mereka bersama Korah pada waktu kematian kumpulan itu. Ketika api menelan 250 orang, mereka menjadi suatu peringatan meskipun anak-anak Korah tidak mati. Keturunan Simeon menurut kaum-kaum mereka dari Nemuel, kaum orang Nemuel dari Yamin, kaum orang Yarmin dari Yakin, kaum orang Yakin dari Zerah, kaum orang Zerah dari Saul, kaum orang Saul. Inilah kaum-kaum orang Simeon 22.200 orang. Keturunan Gad menurut kaum-kaum mereka dari Sefon, kaum orang Sefon, dari Hagi, kaum orang Hagi, dari Suni, kaum orang Suni, dari Osni, kaum orang Osni, dari Eri, kaum orang Eri, dari Arod, kaum orang Arod, dan Areli, kaum orang Areli. Inilah kaum-kaum keturunan Gad menurut jumlah orang-orang yang dihitung. Dari mereka lalu didapatkan ada 40.500 orang. Keturunan Yehuda ialah Er dan Onan, tetapi Er dan Onan mati di tanah Kanaan. Keturunan Yehuda menurut kaum-kaum mereka adalah dari Shela, kaum orang Shela, dari Peres, kaum orang Peres, dari Serah, kaum orang Serah. Keturunan Peres adalah dari Hesron, kaum orang Hesron, dari Hamul, kaum orang Hamul. Inilah kaum-kaum orang Yehuda menurut jumlah orang-orang terhitung. Dari mereka terdapat 76.500 orang. Keturunan Isyakar menurut kaum-kaum mereka dari Tola, kaum orang Tola, dari Pua, kaum orang Pua, dari Yasub, kaum orang Yasub, dari Simron, kaum orang Simron. Inilah kaum-kaum orang Isyakar menurut jumlah orang-orang yang terhitung. Dari mereka didapatkan 64.300 orang. Keturunan Sebulon menurut kaum-kaum mereka dari Seret, kaum orang Seret, dari Elon, kaum orang Elon, dari Yahlel, kaum orang Yahlel. Inilah kaum-kaum orang Sebulon menurut jumlah orang-orang yang terhitung. Dari mereka didapatkan 65.500
500 orang. Suku Manasye keturunan Yusuf menurut kaum mereka adalah Manasye dan Efraim. Keturunan Manasye dari Makir, kaum orang Makir. Makir memperanakan Gilead, dari Gilead kaum orang Gilead. Inilah keturunan Gilead dari Lezer, kaum orang Lezer, dari Helek kaum orang Helek, dari Asriel kaum orang Asriel, dari Sekhem kaum orang Sekhem, dari Semida kaum orang Semida, dari Hefer kaum orang Hefer, dari Selafehat anak Hefer tidak ada anak laki-laki padanya, tetapi anak-anak perempuan. Nama-nama anak perempuan Selafehat, Mahla, Noah, Hogla, Milka, dan Tirsa. Inilah kaum-kaum Manasye dan orang-orang yang terhitung dari mereka didapatkan ada 52.700 orang. Inilah keturunan Efraim menurut kaum mereka. Dari Sutela kaum orang Sutela, dari Beker kaum orang Beker, dari Tanan kaum orang Tahan. Inilah anak-anak dari Sutela, dari Eran kaum orang Eran. Inilah kaum keturunan Efraim menurut orang-orang yang terhitung dari mereka didapatkan 32.500 orang. Inilah anak-anak Yusuf menurut kaum mereka. Keturunan Benyamin menurut kaum mereka dari Bela kaum orang Bela, dari Asbel kaum orang Asbel, dari Ahiram kaum orang Ahiram, dari Sefufam kaum orang Sefufam, dari Hufam kaum orang Hufam. Anak-anak dari Bela adalah Aret dan Naaman. Dari Aret kaum orang Aret, dari Naaman kaum orang Naaman. Inilah keturunan Benyamin menurut kaum dari mereka. Orang-orang yang terhitung dari mereka didapatkan 45.600 orang. Inilah keturunan Dan menurut kaum mereka. Dari Suham kaum orang Suham. Inilah kaum orang Dan menurut kaum mereka. Seluruh kaum Suham menurut yang terhitung dari mereka berjumlah 64.400 orang. Keturunan Asher menurut kaum mereka. Dari Yimna kaum orang Yimna, dari Yiswi kaum orang Yiswi, dari Beria kaum orang Beria, dari keturunan Beria, dari Heber kaum orang Heber, dari Melkiel kaum orang Melkiel. Lalu nama anak perempuan Asher ialah Serah. Inilah kaum keturunan Asher menurut orang-orang yang terhitung dari mereka berjumlah 53.400 orang. Keturunan Naftali menurut kaum mereka dari Yasil kaum orang Yasil, dari Guni kaum orang Guni, dari Yeser kaum orang Yeser, dari Silem kaum orang Silem. Inilah kaum Naftali menurut kaum mereka, dan orang-orang yang terhitung dari mereka berjumlah 45.400 orang. Inilah kaum Israel yang terhitung berjumlah 601.730 orang. Lalu Yahweh berfirman kepada Musa, tanah itu haruslah dibagi-bagikan kepada mereka sebagai warisan berdasarkan jumlah nama. Kepada yang jumlahnya banyak haruslah engkau membuat besar warisannya, dan kepada yang jumlahnya sedikit haruslah engkau membuat kecil warisannya. Masing-masing sesuai dengan yang telah terhitung haruslah diberikan warisannya. Namun tanah itu haruslah dibagi-bagi dengan undian, lalu mereka harus mewarisinya menurut nama-nama suku-suku leluhurnya. Sesuai dengan undiannya, warisan haruslah dibagi-bagi antara yang besar dan yang kecil. Inilah mereka yang terhitung dari orang-orang Lewi menurut kaum mereka, dari Gerson kaum orang Gerson, dari Kehat kaum orang Kehat, dari Merari kaum orang Merari. Inilah kaum orang Lewi, kaum orang Libni, kaum orang Hebron, kaum orang Mahli, kaum orang Musi, kaum orang Korah. Kehat memperanakan Amram. Istri Amram bernama Yokhebed, anak perempuan Lewi yang dilahirkan bagi Lewi di Mesir dan telah melahirkan Harun. Musa dan saudara perempuan mereka Miriam bagi Amram. Telah dilahirkan bagi Harun Nadab dan Abihu, Eleazar dan Itamar. Namun Nadab dan Abihu mati ketika mempersembahkan api asing di hadapan Yahweh. Orang-orang yang dihitung dari mereka berjumlah 23.000 orang, setiap laki-laki dari yang berumur 1 bulan ke atas, sebab mereka tidak terhitung di antara kaum Israel, karena tidak ada warisan yang diberikan kepada mereka di antara kaum Israel. Inilah orang-orang yang terhitung yang Musa dan Imam Eleazar telah hitung dari kaum Israel di dataran Moab di seberang Yordan dekat Yeriko. Tidak seorang pun dari orang-orang yang terhitung di sini adalah orang-orang yang Musa dan Imam Harun telah hitung dari kaum Israel di padang gurun Sinai. Karena Yahweh telah berfirman kepada mereka, mereka pasti mati di padang gurun, dan tidak seorang pun yang tersisa dari mereka, kecuali Kaleb anak Yefune dan Yosua anak Nun. Haleluya, amin.
Demikian kita sudah baca firman Tuhan hari ini. Kita bersyukur dan berterima kasih untuk firman yang bisa kita baca hari ini. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati. Amin.